warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik ibu, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Silakan keluar kelas maju ke depan. Siap. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan walhamdulillahi rabbil alamin. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa teman kamu yang belum hadir? Seva. Dia kemarin sakit ya? Nah ini si Najla juga katanya sakit. Baiklah anak, kali ini kita akan berekspresi untuk semangat kita hari ini. 1, 2, ya. Rentang tangan, angkat tangan, maju tangan ke depan. Lompat kanan, lompat kiri, maju depan, berhenti. Angguk depan, angguk belakang, goyang kanan dan kiri. Goyang kanan, goyang kiri, maju depan, berhenti. Oke. Baiklah anak ibu, pada pagi hari ini kita akan mempelajari subtema 2 bumiku dan musimnya. Nah sebelum kita melanjutkan pelajaran kita subtema 2, ada baiknya kamu buka buku kamu semuanya. Kamu buka buku kamu. Temanya tentang apa? Tema berapa? Tema 8. Subtema 2 bumiku dan musimnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah untuk mengetahui dan memahami konsep perbedaan musim. Untuk mengetahui konsep perbedaan musim. Sekali lagi, ada musim ada berapa nak? 2. Musim apa aja? Musim hujan dan musim kemarau. Nah, kalau kita lihat, coba perhatikan subtema 2 bumiku dan musimnya pembelajaran 1 di halaman 55. Kalau kamu perhatikan gambar tersebut, gambar tentang apa itu? Siapa yang bisa mengasih tahu jawabannya? Coba Rehan. Gambar tentang apa ini? Tentang hujan. Tentang hujan. Ada berapa orang yang lari-lari? 3. Mereka lari-lari di tengah apa itu? Di tengah hujan. Coba sama-sama kita baca. Isi bacaannya. Pagi itu nada tempat tinggal dari kembali diguyur hujan. Hujan turun tak henti-hentinya, hampir 2 hari lamanya. Saat dayung naik dari sini, diibarat kita mengenai beberapa daerah yang terkena bencana banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika hujan juga. Dari ingin mengetahui lebih jauh mengenai terjadi banjir, yuk kita baca bersama. Oke, baik. Ada musim apa aja? Musim hujan, musim kemarau. Nah, kalau musim penghujan, apa yang kita lakukan agar tidak terjadi banjir? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak menebang pohon. Apa lagi? Melakukan reboisasi. Nah, kalau musim kemarau, apa yang terjadi? Udaranya bagaimana? Panas. Terus Air tidak ada. Air berkurang, kadar air berkurang. Nah, kemudian jika terjadi banjir, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan? Yaitu Ayo, tunjuk tangan yang tahu. Jika terjadi banjir, evakuasi. ya. Bagaimana? Evakuasi. Evakuasi, pintar. Tepuk tangan untuk si Abu. Nah, selanjutnya selain evakuasi, apalagi yang dilakukan ketika terjadi banjir? Menyelamatkan nyawa.
Iya, menyelamatkan nyawa atau korban itu sama dengan evakuasi. Sebaiknya kalau terjadi banjir apa yang kita lakukan? Pindah dari yang bagaimana ke yang bagaimana? Ke tempat yang lebih tinggi. Dari yang tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Nah sekarang tugas kamu anak-anak ibu, kamu tulis di kertas post-it ini apa yang kamu lakukan untuk mencegah terjadinya banjir. Nah, satu orang satu tulis di situ. Kemudian nanti kita tempelkan ke papan di depan ya. Tulis dulu apa yang kamu ketahui tentang banjir dan apa yang dilakukan ketika terjadi banjir. Ya. Minimal satu. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Ibu silakan dikumpulkan jawabannya mulai dari sini, silakan. Oke, lanjut. Ini jawabannya udah terlihat. Lanjut. Ayo lanjut. Ayo lanjut. Lanjut, sampai sini aja, silakan. Oke, silakan bagian sini. Oke. Lanjut, bagian sini. Di bawahnya aja, di bawahnya. Di bawahnya sini. Ayo lanjut bagian sana. Ayo lanjut. Sudah? Sekarang perwakilan dari kamu siapa yang bisa memaparkannya? Silakan maju ke depan. Ayo siapa yang membacakan punyanya? Silakan maju ke depan. Silakan Zara. Tadi Zara tuliskan apa di depan ini? Iya, tidak membuang sampah sembarangan dan harus menjaga kebersihan lingkungan. Siapa lagi? Ya, silakan Noval. Noval mau menanggapi tulisan di papan tulis punya kamu yang mana? Iya, apa itu? Tidak membangun rumah di bantaran sungai, tidak membuang sampah ke sungai, tidak membuang limbah di sungai. Iya, benar sekali. Jadi kalau bantaran sungai sudah ditempati orang, apa yang terjadi? Banjir, ya kan? Bantaran sungai itu seharusnya apa? Bersih, rapi, ya kan? Tidak ada apa? Bangunan liar. Itu untuk mencegah apa? Terjadinya banjir. Coba perhatikan ini videonya. Ratusan warga yang masih terjebak banjir di dalam rumah. Nah, coba kita lihat, perhatikan. Selama 3 hari berturut-turut, hujan deras mengguyur sejumlah wilayah Sangatta, Kabupaten Kutai Timur yang membuat debit air di Sungai Sangatta meluap. Sebagian besar kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Warga yang terjebak. Baiklah anak ibu, setelah kita melihat video pembelajaran tadi tentang keadaan banjir, apa yang kamu rasakan ketika daerah kamu tertimpa banjir? Itu termasuk musibah. Ya, silakan emotikonnya ditunjukkan. Iya, kamu bersedih. Ini dia ketawa. Ini sama-sama tertawa. Kenapa banjir itu kamu bisa tertawa? Fahri? Karena saya suka mandi Di air. Di air. Air banjir ya. Air. Kamu kenapa senang kau banjir? Bisa berenang-berenang. Nah, kamu kenapa sedih ketika ada banjir? Karena semuanya kena banjir karena ada evakuasi. Oh iya, karena kalau banjir semuanya dievakuasi. Kamu kenapa emotikonnya sedih? Karena nggak suka banjir. Nggak suka banjir. Coba sekarang kamu gambarkan suasana banjir. Ya, ada yang menggambarkan suasana banjir, ada yang menulis tentang karangan banjir, ada nanti yang saya suruh nanti menceritakan kenapa terjadinya banjir. Baik anak ibu, saya persilakan sekarang. Kalian kelompok apa? Kelompok yang menceritakan? Iya, menerangkan. Menerangkan, menulis karangan. Kalian kelompok menulis karangan. Kalian kelompok apa? Kelompok yang menceritakan. Nah, kalian kelompok apa? Gambar. Kelompok menggambar apa? Menggambar banjir. Ini ceritanya tentang apa? Banjir. Ini apa yang terbang-terbang ini? Plastik sama botol. Plastik sama botol. Ini warnanya kenapa coklat? Kotor airnya ya. Nah, ini kelompok tentang apa? Menulis cerita. Ini menggambar.
Ini juga, ini gambarnya udah hampir selesai. Ini apa ini? Atap-atap rumah? Iya. Atap-atap rumahnya kenapa? Tenggelam. 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 Berarti ketinggian banjirnya udah lumayan parah ya. Nah, baiklah anak ibu, selesaikan semuanya. Sebentar lagi kita presentasikan gambarnya, lalu ceritakan apa yang terjadi pada gambar kamu. Kemudian kelompok yang apa? Kalian kelompok apa? Kelompok yang menceritakan tentang banjir. Baru tulisan-tulisannya, tulisan tentang banjir ya. Nah, nanti setelah itu kita presentasikan ke depan ya. Hai, kami dari kelompok 1. Kami akan menceritakan tentang apa itu banjir. Banjir adalah suatu bencana alam yang sering datang ketika musim hujan dan datang dalam bentuk genangan air tinggi yang menenggelamkan sekitarnya. Jadi, banjir itu sangat berbahaya bagi sekitarnya. Jadi, kita harus dapat mencegah banjir dengan cara membersihkan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, tidak melakukan penebangan liar, melakukan reboisasi, dan menyadarkan masyarakat betapa pentingnya mencegah banjir. Dari kelompok 2 menceritakan tentang terjadinya banjir. Di sini akibat terjadi banjir karena sering membuang sampah sembarangan, lingkungan kotor, karena tidak menjaga kebersihan. Di sini gambarnya ada rumah-rumah tenggelam, terlihat atapnya saja. Ini termasuk bencana alam. Dia akan mempersembahkan sebuah drama. Pada suatu hari, ada 3 orang anak yang hobinya membuang sampah sembarangan. Astagfirullah, tidak baik membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat membuat banjir. Cepat bersihkan itu semua. Tapi karena kebandalan mereka yang mengakibatkan semua orang tenggelam. Setelah terjadi banjir, semua warga sadar dan membersihkan lapangan. Demikianlah gambaran dari kami. Kesimpulannya, janganlah membuang sampah sembarangan. Karena membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan banjir bandang yang akan menyebabkan korban jiwa. Baiklah ibu, sekarang kita akan menyanyikan lagu Bersih dan Sehat. Ada di halaman 53. Sudah lihat semua di halaman 53. Kita menyanyikannya dengan sukaria, dengan menggunakan tepuk tangan. Kita ikutin lagu yang ada di depan ini. 1, 2, ya. Nah, Ibu, untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita tarik kesimpulan tentang pelajaran kita pada siang hari ini. Siapa yang masih mengingat apa itu kata kunci? Kata penting selalu diulang-ulang. Baru tadi judul bacaan kita itu kan tentang banjir. Siapa yang bisa menyimpulkan banjir itu apa? Silakan Abu. Banjir adalah suatu bencana alam yang sering datang ketika musim hujan dan datang dalam bentuk. Nah, selanjutnya coba tunjukkan emoticon kamu. Bagaimana perasaannya hari ini setelah mempelajari tema berapa sayang? Tema 8, subtema 2, PB 1. Ya, silakan tunjukkan emoticonnya. Kok bersedih? Oh, salah. Ini bahagia. Senang nggak pelajaran hari ini? Senang nggak nulis? Karena dia suka cerita. Kamu senang kenapa? Senang karena nggak nulis. Kamu senang karena apa? Hah? Senang karena nyanyi.
Perasaan saya ketika membuat perencanaan RPP diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional pertama itu gugup karena saya belum pernah menerapkan itu di sekolah kami SD Yayasan Perguruan Keluarga. Tapi setelah pelaksanaan dan penerapannya di sekolah kami, ada perasaan senang melihat senyum mereka karena mereka dalam kegiatan belajar lebih rileks, lebih termotivasi, dan mereka itu tidak terbebani. Pada tahap perencanaan, saya mulai dengan menyusun sebuah RPP yang berdiferensiasi, di mana RPP tersebut disesuaikan dengan profil belajar siswa yang dipetakan dengan minat dan bakatnya, disesuaikan dengan visual, auditori, dan kinestetik. Pada tahap perencanaan ini, saya membagi siswa berdasarkan minatnya, seperti minat membaca, minat menceritakan, dan minat menggambar. Dan pada RPP diferensiasi ini, saya membuat atau menerapkan 2 diferensiasi, yaitu proses dan produk. Hasilnya bisa dilihat dari tahap pelaksanaan. Dan kemudian pada pembelajaran sosial emosional, saya mulai dengan perencanaan membuat sebuah ice breaking untuk memotivasi semangat belajar siswa, dan saya juga mengajak siswa untuk membuat suatu emoticon emosi, apakah dia bahagia ketika pembelajaran berlangsung. Emoticon itu bisa di-download dari internet. Nah, pada tahap pelaksanaan RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, saya awali dengan mengajak siswa pertama-tama itu berdoa, kemudian saya membuka pelajaran dengan memberikan motivasi dan mengajak mereka untuk melakukan ice breaking. Dan kemudian pada kegiatan inti, saya mengadakan diskusi kelompok, mengadakan tanya jawab, dan kemudian saya mengajak siswa untuk merefleksikan diri mereka, perasaan mereka ketika belajar, apakah mereka bahagia, apakah mereka bersedih, dan kemudian pada proses diferensiasinya mereka mengerjakan tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ada yang menggambar, ada yang bercerita, dan ada juga seni peran. Setelah itu, saya mengajak siswa untuk mempresentasikan kemampuan mereka ke depan kelas. Bagi yang hobinya menggambar, saya minta hasil gambarnya itu dipresentasikan ke depan kelas sambil menceritakan apa maksud dari gambar mereka. Kemudian ada juga yang seni peran, mereka bermain peran, dan ada juga yang hobinya bercerita, mereka bercerita di depan kelas. Setelah selesai, kami mengadakan refleksi kegiatan pembelajaran dan diakhiri dengan doa. Rencana perbaikan ke depannya, saya akan mencoba melihat atau mengidentifikasi kesalahan saya ketika mengadakan proses pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, dan kemudian saya memperbaikinya kembali. Dan saya lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan itu untuk membangun motivasi siswa, semangat siswa lebih belajar giat, dan saya lebih sering untuk memperkaya ilmu saya tentang diferensiasi dan KSE melalui buku-buku dan literasi-literasi yang ada, agar kemampuan saya dalam pembelajaran berdiferensiasi dan KSI semakin maju. Dan saya sangat senang sekali telah mengadakan aksi nyata pembelajaran diferensiasi dan KSE di sekolah kami, SD Yayasan Perguruan Keluarga.